Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Semangat ya sayang? Iya, teman-teman, Bu Ida mau mengajak anak ibu untuk mengingat 9 pilar karakter. Kalau yang kemarin, Bu Ida sudah ajak teman-teman untuk mengenal pilar karakter yang pertama. Apa itu teman-teman? Iya, masih ingat anak ibu, hebat. Cinta Tuhan dan segenap isinya. Baik, apa saja yang kita ini kan kemarin? Betul, kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita dicintai sama Allah. Nah, teman-teman, yang kali ini Bu Ida mau ajak anak ibu untuk mengenal pilar yang kedua, yaitu kemandirian, disiplin, dan bertanggung jawab. Apa sih kedisiplinan itu? Apa sih kemandirian itu? Dan apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab? Oke teman-teman, pasang telingannya, buka matanya, diingat ya. Kemandirian itu salah satunya anak ibu bisa mandi sendiri. Sudah bisa mandi sendiri belum? Oh sudah dong, hebat. Anak ibu bisa makan sendiri? Bisa? Bisa dong, iya pintar. Anak ibu bisa memakai baju sendiri. Sudah mencobanya belum? Bisa? Bisa, hebat. Anak ibu memakai sepatu sendiri. Sudah kamu coba? Iya bisa, hebat anak-anak Al-Muhajirin. Keren-keren, pasti bisa. Anak ibu membawa tas saat datang ke sekolah dan pergi mengaji. Sudah bisa sendiri? Masih ada yang dibantuin tidak? Tidak, betul. Berarti anak ibu adalah anak-anak yang mandiri. Anak ibu di rumah menggosok gigi sendiri tidak? Iya betul, itu juga adalah kemandirian. Lalu ada lagi menyisir rambutnya sendiri. Sudah belum? Sudah Bu. Oke, anak-anak Bu Ida, anak-anak hebat, anak-anak Al-Muhajirin, anak-anak keren, anak mandiri. Aku anak mandiri, aku bisa sendiri, ku lakukan semua sendiri. Semua ku lakukan dengan senang hati karena aku adalah anak yang mandiri. Makan, mandi, sisir rambut sendiri. Ya, ya, ya. Berangkat sekolah sendiri. Ya, ya, ya. Aku berangkat ngaji sendiri. Oke anak-anak mandiri, keren. Iya, lalu kemandirian itu juga ada yang perlu dibantu dengan orang dewasa. Loh, tadi katanya bisa sendiri Bu Ida, kok ada yang dibantu? Betul, kenapa harus dibantu? Karena jika tidak dibantu anak ibu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Seperti menyeberang jalan. Kalau anak ibu bisa menyeberang jalan sendiri itu sudah hebat, namun tetap harus dibantu oleh orang dewasa. Harus ditemani dengan orang dewasa. Lalu menyalakan lampu sendiri yang berhubungan dengan listrik itu harus dibantu juga. Menyalakan kompor itu juga perlu dibantu karena bahaya sayang. Lalu memegang pisau saat mengupas buah atau memotong makanan yang lain, anak ibu silakan minta bantuan ke mama atau orang yang lebih dewasa ya sayang ya. Karena
itu sesuatu yang harus kita kerjakan mandiri, namun perlu dibantu dengan orang dewasa. Oke, supaya anak ibu menjadi anak yang hebat. Iya, ya, apakah itu termasuk nanti dikatakan mandiri, Bu Ida? Justru termasuk dikatakan mandiri. Kenapa? Karena saat meminta tolong, anak ibu akan bilang, Mama, tolong bantu aku ya. Aku tidak bisa mengupas mangga sendiri. Aku takut pisaunya melukai tangan aku. Nah, itu anak ibu sudah hebat, sudah berani mengucapkan kata minta tolong. Lalu ada juga yang disebut dengan disiplin. Apa sih disiplin itu? Ketaatan kepada waktu, ketepatan kepada kesepakatan yang pernah kita sepakati. Seperti apa sih, Bu Ida? Aku disiplin. Disiplin saat belajar jam 7 sampai jam 8 malam aku belajar. Itu terus dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat, sehingga disiplin waktu sudah bisa dilakukan oleh anak ibu. Lalu aku tidak tidur terlalu malam. Aku tidurnya tepat di jam 9 dan bangun subuh untuk sholat subuh. Boleh tidur lagi gak, Bu Ida? Boleh, kalau masih ada waktunya, nak. Tetapi usahakan untuk tetap bangun pagi supaya tidak kelewat sholat subuhnya ya sayang ya. Iya, aku rajin untuk ikut dengan kegiatan sekolah. Tidak pernah datang terlambat. Sesekali sih boleh, tetapi mengusahakan untuk datang tepat waktu. Karena kalau kita normal, kita masuknya jam 7.30 sudah masuk. Berarti anak ibu, kalau anak yang disiplin, jam 7 sudah ada di sekolah. Baik. Lalu aku juga tepat waktu saat dijemput. Kita pulang jam 12, berarti mama sudah menjemput anak ibu, pas di jam 12 sudah sampai di sekolah. Aku makan secukupnya dan tidak disiplin itu dan tidak membuang-buang makanan, serta tidak malas untuk makan. Ketika harus jam makan, anak ibu makan. Tidak boleh berlebih, tetapi tepat waktunya saat makan. Itu adalah disiplin. Dan anak ibu sering berolahraga, itu juga suatu kedisiplinan. Rajin berolahraga. Setiap minggu aku lari pagi, Bu. Ya, boleh, silakan. Setiap hari Minggu anak ibu berkeliling lapangan di dekat rumahnya. Silakan. Itu adalah suatu kedisiplinan. Satu lagi, disiplin apa? Disiplin hemat. Bagaimana cara menghemat? Tidak boros. Rajin menabung. Tidak membeli yang tidak perlu. Misalnya punya uang banyak, harusnya masih ada pensil, minta beli pensil lagi. Itu tidak dulu ya nak, disimpan uangnya, ditabung. Itu adalah suatu kedisiplinan. Baik teman-teman, selanjutnya Bu Ida mau ajak anak ibu untuk mengerti konsep tanggung jawab. Apa sih konsep tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu bertanggung jawab, aku seperti mama nih, seperti mama aku ya. Bagaimana caranya mama? Kalau sudah selesai masak, kalau sudah selesai menyetrika, merapikan kembali tempat masakannya, bekas masakannya, pakai apa? Pakai pisau, rapikan di tempat pisau. Pakai apa? Disimpan. Anak ibu bisa. Lalu tanggung jawab anak ibu seperti apa dong? Nah, dicatat ya. Apa tuh? Bila aku makan, setelah makan aku merapikan tempat makan aku. Nah, bisa anak ibu? Bisa dong Bu Ida, kan anak hebat, anak disiplin, anak yang bertanggung jawab. Berarti anak ibu bisa. Karena anak ibu adalah anak mandiri. Lalu aku bertanggung jawab menyelesaikan tugasku. Misalnya dikasih tugas dari sekolah, mengerjakan PR.
itu diselesaikan dulu baru bermain. Ya teman-teman, itu adalah salah satu dari bertanggung jawab. Aku merapikan tempat tidurku sendiri. Tapi kan aku belum bisa masang spray, Bu Ida. Tidak apa-apa. Yang jelas saat anak ibu bangun, dirapikan spraynya, dirapikan bantalnya, disusun, ditebah dulu, dirapikan. Baru anak ibu keluar dari kamar, pergi mandi dan menyosok giginya sendiri. Ya kan? Itu tadi kemandirian, karena ibu udah mandiri jadinya. Namun anak ibu melakukannya setiap hari, itu adalah suatu tanggung jawab anak ibu. Oke, aku bertanggung jawab di jalan. Bagaimana caranya bertanggung jawab di jalan? Misalnya anak ibu sedang berjalan. Oke, baik teman-teman. Bertanggung jawab itu tadi seperti bertanggung jawab setelah makan, bertanggung jawab kamar tidurnya dirapikan, bertanggung jawab di rumah. Seperti apa bertanggung jawab di rumah itu? Misalnya kalau anak ibu melihat berantakan rumahnya, misalnya banyak sampah, boleh diambil ya sayang. Atau kalau perlu anak ibu ambil sapu, disapu, disisihkan, ambil pengkinya, masukkan ke dalam tong sampah. Itu adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab di kelas. Bertanggung jawab di kelas itu di kelas anak ibu harus duduk rapi, mendengarkan kata bu guru, tidak jalan-jalan, bertanggung jawab untuk mengerjakan yang diperintahkan sama bu guru. Apa sih yang disuruh bu guru, itu diselesaikan. Bertanggung jawab di lingkungan. Seperti apa? Misalnya anak ibu melihat kayak kemarin Bu Ida bilang kan ada tanaman di rumah. Kalau tanamannya belum disiram, anak ibu yang menyiramnya, ya. Lalu bertanggung jawab itu nanti manfaatnya akan sangat besar apabila kita lakukan dengan sepenuh hati. Karena dengan kita bertanggung jawab, melatih kita untuk berdisiplin. Disiplin untuk diri kita akan menjadikan kita adalah seorang yang mandiri. Itu teman-teman, kemandirian, disiplin, dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton video Bu Ida. Ibu Ida akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.